Pagi itu, terminal bus Pulau Gadung seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan yang sederhana namun hangat. Para sopir duduk sambil menyesap kopi hitam, para kernet berteriak memanggil penumpang dengan semangat, dan pedagang kecil menggelar dagangan yang aromanya memenuhi udara. Suasana tenang, damai, dan terasa seperti keluarga besar yang saling mengenal satu sama lain. Tak ada yang mencurigakan, tak ada yang menakutkan, hanya keseharian yang berjalan seperti biasa. Di sudut terminal, sebuah toko sembako kecil berdiri dengan papan kusam bertuliskan, Toko Sumber Rejeki, Sutrisno. Pemiliknya, pria tua berusia sekitar 65 tahun, tampak sedang menyapu halaman toko sambil tersenyum pada siapapun yang lewat. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok ramah yang selalu memberi harga murah, bahkan sering memberi barang gratis pada yang sedang kesusahan. Tak ada sedikit pun kesan bahwa dirinya menyimpan sesuatu yang gelap. Sutrisno hidup dengan sangat sederhana. Pakaian yang ia kenakan hampir selalu sama, kaos dalam putih, kemeja kotak-kotak tipis, dan celana polos yang longgar. Namun meskipun tubuhnya renta, gerakannya halus dan tenang, seolah setiap langkahnya sudah dihitung. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa cara berjalan pria tua itu terlalu stabil, terlalu teratur, untuk sekadar seorang pedagang tua biasa. Warga terminal sangat menghormati Sutrisno, walaupun mereka tidak pernah tahu alasannya. Mungkin karena wajahnya selalu kalem, atau mungkin karena ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat orang tak berani berbuat kasar di dekatnya. Namun bagi mereka, Sutrisno hanyalah kakek baik hati yang menjaga toko kecilnya sambil sesekali bercerita tentang masa mudanya sebagai perantau. Saat matahari naik, suara pedagang semakin ramai. Terminal benar-benar tampak seperti miniatur kehidupan yang penuh harapan. Seorang sopir berkata sambil bercanda, selama Patrisno ada di sini, rasanya terminal ini kayak rumah sendiri. Dan semua orang tertawa, seolah itu adalah fakta yang mereka yakini tanpa pertanyaan. Namun di balik ketenangan itu, Sutrisno sesekali memandang ke arah jalan masuk terminal. Tatapannya tajam sejenak, sebelum kembali melembut. Seperti seseorang yang terbiasa mengawasi bahaya. Seperti predator tua yang pura-pura tidur, tapi tak pernah benar-benar lengah. Tak ada yang menyadari perubahan kecil itu, karena bagi warga terminal, ancaman tak pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Angin pagi bertiup lembut, membawa aroma gorengan, debu jalanan, dan suara mesin bas yang baru dipanaskan. Semuanya tampak begitu biasa, begitu normal, begitu aman. Tidak ada satupun dari mereka, para sopir, pedagang, ataupun penumpang, yang membayangkan bahwa kedamaian yang mereka banggakan ini hanya tinggal menunggu waktu. Karena di kejauhan, tepat di luar gerbang terminal Pulau Gadung, sebuah rombongan bayangan mulai bergerak perlahan. Belum terlihat jelas, namun keberadaannya seperti noda hitam yang merayap mendekat. Dan ketika noda itu menyatu dengan kehidupan terminal, tidak akan ada seorang pun yang siap menghadapi apa yang akan datang. Ketika siang mulai merayap, bayangan yang terlihat dari kejauhan itu akhirnya menampakkan wujudnya. 6 motor besar memasuki terminal Pulau Gadung dengan deruk knalpot memekakkan telinga. Orang-orang berhenti beraktivitas, menoleh dengan wajah heran sekaligus gelisah. Dari atas motor, para pria berjaket kulit hitam menatap tajam ke sekeliling, seolah terminal ini sudah menjadi milik mereka. Di tengah mereka, seorang pria berperawakan besar turun dengan langkah menghentak, dialah Rambo, pemimpin gerombolan yang namanya membuat banyak pasar dan kampung gemetar. Rambo berdiri sambil menghisap rokok, matanya liar seperti binatang yang siap merobek mangsa. Tubuhnya penuh tato, bergambar tengkorak dan ular bersilang. Tanpa salam, tanpa alasan, ia menendang gerobak penjual gorengan hingga isinya berhamburan ke tanah. Teriakan pemiliknya pecah, diikuti isak kecil seorang bocah yang membantu ibunya berjualan. Terminal Pulau Gadung yang tadi damai kini berubah muram hanya dalam hitungan detik. Dari sekarang, ini wilayah gue, teriak Rambo lantang sambil memukul dadanya sendiri, seakan menandai daerah kekuasaan. Anak buahnya langsung berkeliling seperti anjing liar mencari mangsa, menodong para pedagang dan sopir sambil meminta uang keamanan. Padahal semua tahu, itu bukan uang keamanan, itu adalah perampokan terang-terangan. Tak ada yang berani membantah. Satu pukulan Rambo saja sudah cukup membuat 2 pedagang di pasar sebelah masuk rumah sakit seminggu lalu. Sopir-sopir bas yang biasanya cerewet kini hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan tas atau mengelap kaca yang tidak kotor. Mereka tahu, hanya dengan menatap mata Rambo saja bisa memancing masalah.
Beberapa penumpang mulai menjauh, ada pula yang buru-buru naik bus meski tujuan belum jelas, hanya agar tidak terlibat. Ketakutan menjalar seperti asap gelap di seluruh terminal. Di tengah kekacauan itu, Rambo melihat seorang sopir tua yang bergetar hebat ketika diminta uang. Sopir itu menjelaskan bahwa ia bahkan belum mendapat penumpang hari ini. Namun Rambo hanya tertawa, kemudian meraih kerah baju sopir itu sembari berteriak, "Lo miskin karena lo lemah. Dan yang lemah pantas diinjak." Tinjunya melayang memukul pipi sopir tua itu, membuat darah langsung mengucur. Semua saksi hanya diam, bahkan pedagang yang paling pemberani pun tidak mampu menggerakkan kaki untuk menolong. Ini bukan pertengkaran biasa, ini adalah teror. Teror yang baru saja dimulai. Dan di kejauhan, dari depan tokonya, Sutrisno melihat adegan itu dengan mata yang perlahan kehilangan senyum. Tak ada gerakan, tak ada suara, hanya tatapan seorang pria yang sedang menimbang-nimbang sesuatu yang sudah lama ia kubur. Sutrisno menutup tokonya perlahan, tanpa menarik perhatian. Gerakan tangannya begitu tenang, berbeda jauh dengan kegaduhan yang terjadi tak jauh dari tempatnya berdiri. Namun bagi mereka yang kebetulan melihat wajahnya saat itu, ada satu hal yang berbeda, sorot matanya tidak lagi seperti mata kakek penjual sembako. Ada sesuatu yang gelap, dalam, dan tajam muncul dari balik ketenangan itu, seperti mata seekor ular yang baru saja terbangun. Dan ketika langkah Sutrisno bergerak mendekat ke arah kerumunan Rambo, angin terminal terasa berubah. Seolah-olah udara tahu apa yang akan terjadi. Seolah-olah dunia menahan napas menunggu satu hal, bangunnya legenda yang selama ini bersembunyi dalam tubuh seorang pria tua sederhana. Kerumunan masih membeku ketika Rambo menyeret sopir tua itu ke tengah terminal, memperlihatkannya seperti contoh buruk bagi semua orang. Pria malang itu tersungkur, darah mengalir dari hidung dan mulutnya, tetapi Rambo tak memberi kesempatan untuk bernapas. Ia menendang tubuh renta itu berulang kali, membuat warga hanya bisa menutup mulut sambil menahan tangis dan ketakutan. Tidak ada yang cukup berani untuk menghentikannya. Tidak ada yang cukup gila untuk menantang Rambo. Apa begini kualitas laki-laki di Pulau Gadung? Lemah semua, teriak Rambo sambil menatap ke arah para sopir dan pedagang yang menunduk dalam diam. Kalian hidup karena belas kasih orang lain. Tanpa kami, kalian bukan apa-apa. Suaranya menggema, dan setiap kata terasa seperti cambuk menyentuh wajah mereka yang tak berdaya. Terminal yang tadinya menjadi tempat rezeki, kini berubah menjadi panggung penghinaan. Anak buah Rambo tertawa keras, seolah penderitaan orang lain adalah hiburan murahan bagi mereka. Salah satu dari mereka merampas uang receh dari kotak seorang pedagang asongan, lalu menumpahkannya ke tanah sambil memaksa pedagang itu untuk memungutnya satu persatu. Ini bukan sekadar perampokan, ini adalah pernyataan kekuasaan. Rambo ingin menanamkan ketakutan sedalam-dalamnya. Sementara itu, Sutrisno berjalan pelan menuju kerumunan sambil menutup kancing kemejanya satu persatu. Setiap langkahnya seperti menahan badai yang ingin meledak dari dalam. Tidak ada amarah yang terlihat, tidak ada ekspresi marah yang meledak-ledak. Yang ada hanya ketenangan yang terlalu sunyi. Terlalu berbahaya. Beberapa pedagang yang mengenal baik pribadi lembut Sutrisno mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa pria tua itu terlihat berbeda hari ini. Rambo akhirnya menoleh ketika melihat seseorang mendekat. Melihat sosok Sutrisno yang tampak begitu renta dan tak berbahaya, ia tertawa keras. Ini apa? Kakek hilang dari panti jompo, katanya dengan suara mengejek. Anak buahnya ikut tertawa, suara mereka menggema seperti ejekan iblis. Lo mau apa? Mau minta dikasihani? Mau ikut dipalak juga, Kek? Sutrisno tidak menjawab, tatapannya hanya diarahkan pada sopir tua yang kini berusaha mengangkat kepala sambil terisak. Ada rasa iba, tetapi juga ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah janji yang ia ucapkan dalam hatinya bertahun-tahun lalu, ketika ia memilih meninggalkan dunia kelamnya. Sebuah janji untuk tidak kembali, kecuali keadaan memaksanya. Rambo maju selangkah, menepuk pipi Sutrisno 2 kali dengan kasar. Pencet loncengnya dong, Kek. Biar gue tahu lo masih hidup. Tawa kembali meledak. Beberapa orang mulai menutup mata mereka, tak sanggup melihat bagaimana seorang pria tua yang begitu baik hati dihina seperti itu. Tetapi Sutrisno tetap diam, tidak bergerak, tidak tersinggung, hanya menatap. Dan dalam tatapan itulah, untuk pertama kalinya Rambo merasakan sesuatu yang aneh. Bukan ancaman yang terlihat jelas. Bukan sikap melawan.
Namun ada sesuatu dalam mata Sutrisno yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seperti mata binatang tua yang sudah muak melihat dunia, dan siap menggigit kembali kapanpun ia mau. Saat Rambo masih tertawa mengejek, Sutrisno perlahan menunduk mengambil topi lusuh yang terjatuh dari kepala sopir tua yang dipukuli tadi. Gerakannya sangat lembut, penuh kehati-hatian, seolah ia sedang memungut sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar topi. Warga yang memperhatikannya tak mengerti apa arti gerakan kecil itu, tapi di balik wajah tenang Sutrisno, ada badai yang sedang bangkit. Dengan tangan yang sedikit bergetar, sopir tua itu mencoba bicara, "Pak, jangan, nanti Bapak juga dipukul." Namun sebelum ia bisa melanjutkan kalimatnya, Sutrisno menepuk pundaknya pelan, memberikan isyarat tenang. Isyarat yang membuat sopir itu tiba-tiba merasa aman, meski tidak tahu alasan sebenarnya. Ada aura lain yang memancar dari pria tua itu, sebuah kewibawaan halus yang selama ini tertutupi kesederhanaannya. Rambo, yang tidak sabar melihat adegan yang menurutnya melunak, mendekat dengan langkah berat. "Kek, gue lagi ngomong, lo malah ngurusin sampah tua ini," katanya kasar sambil mendorong kepala sopir dengan kakinya. Lalu ia menatap Sutrisno dari atas ke bawah, alisnya terangkat penuh penghinaan. "Apa lo mau jadi pahlawan terminal?" "Hah?" Sutrisno tidak menjawab, ia hanya memiringkan kepala sedikit, memandangi Rambo seperti seseorang yang sedang menilai apakah lawannya layak atau tidak untuk dipikirkan. Tatapan itu membuat sebagian besar anak buah Rambo tiba-tiba berhenti tertawa. Ada something off, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, tetapi bisa mereka rasakan. Seperti hawa dingin yang mulai merayap di tulang belakang mereka. Rambo yang merasa gengsinya diganggu, menepuk dada Sutrisno keras-keras. "Gue tanya sekali lagi, lo mau apa?" Suaranya kini lebih rendah, lebih berat, seakan bersiap menelan siapa pun yang berani menentangnya. Terminal hening. Tidak ada yang berani menarik napas terlalu keras. Semua mata tertuju pada pria tua yang tampak seperti angin yang tiba-tiba berhenti bergerak. Sutrisno akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka mulut. Suaranya rendah, tenang, tetapi membawa sesuatu yang membuat kulit merinding. "Aku tidak suka melihat yang lemah diinjak." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi caranya diucapkan dengan nada yang sangat datar, membuat semua orang merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang mengubah udara. Rambo tertawa besar, tetapi tawanya terdengar sedikit dipaksakan. "Heh, nih kakek sok moral," katanya sambil menepuk bahu anak buahnya. Namun anak buahnya tidak ikut tertawa. Mereka justru saling pandang, gelisah. Ada bisikan kecil muncul di antara mereka, "Kakek ini, siapa sih sebenarnya?" Sutrisno mengalihkan pandangannya ke sopir tua yang terkapar, lalu ke para pedagang yang ketakutan, akhirnya kembali ke Rambo. Mata itu kini tak lagi lembut seperti biasanya. Tatapan itu berubah menjadi tatapan seorang pria yang sudah terlalu sering melihat ketidakadilan, dan sangat siap menghentikannya. Perlahan, garis halus terbentuk di sudut bibir Sutrisno, bukan senyum, tetapi penanda bahwa kesabarannya telah habis. Dan di momen itulah, meski belum ada satupun pukulan yang dilontarkan, seluruh terminal merasakan satu hal. Sutrisno bukan lagi hanya pemilik toko sembako. Sesuatu yang jauh lebih mematikan baru saja bangun. Terminal Pulau Gadung seolah menahan napas ketika Sutrisno melangkah setengah langkah maju. Gerakannya lambat, halus, seperti gelombang kecil yang nyaris tak terasa. Namun bagi mereka yang memperhatikan dengan seksama, langkah itu membawa tekanan aneh di udara, seakan bumi sendiri menegangkan ototnya. Mata Sutrisno kini menatap langsung ke Rambo tanpa berkedip, tanpa rasa takut, tanpa gentar sedikit pun. "Pergilah," ujar Sutrisno lirih, tapi jelas. Suaranya tidak keras, namun anehnya mampu terdengar oleh semua orang yang berada di sekitar. "Ambil anak buahmu, dan jangan injak tempat ini lagi." Tidak ada ancaman, tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Hanya kalimat sederhana, namun keluar dari seseorang yang tampak seperti bukan manusia biasa. Untuk sesaat, Rambo terdiam. Ada sesuatu dalam nada itu yang membuatnya merasakan kilatan rasa dingin di tengkuknya. Namun egonya yang selama ini membesarkan dirinya tak mungkin membiarkan ia mundur dari seorang kakek tua. Ia tertawa keras, terlalu keras. "Apa lo bilang, kek? Gue disuruh pergi sama orang yang sebentar lagi gue cubit juga bisa mati." Anak buahnya tertawa ikut meramaikan suasana. Tawa mereka menggema palsu, seperti suara kaleng kosong yang dilempar ke dinding.
Mereka tidak benar-benar merasa lucu, mereka hanya takut untuk tidak ikut tertawa. Karena entah kenapa, sosok kakek itu membuat mereka gelisah. Rambo mendekat dan menempelkan dahinya ke dahi Sutrisno. Gue kasih lo kesempatan buat minta maaf sebelum gue hancurin lo. Napasnya bau alkohol, dan matanya merah dipenuhi kesombongan. Namun Sutrisno tidak bergerak, bahkan tidak menutup matanya. Ia hanya menatap lurus ke dalam mata Rambo dengan ketenangan yang terlalu janggal untuk situasi seperti ini. Sutrisno menghela napas. Dalam, sangat dalam. Aku sudah memperingatkan, katanya tenang. Kata-kata itu keluar seperti penghakiman. Seperti pintu yang pelan-pelan menutup sebelum badai besar meledak di baliknya. Suasana terminal makin mencekam. Beberapa pedagang menutupi mulut mereka dengan tangan, takut akan apa yang akan terjadi. Rambo, yang merasa dipermalukan, akhirnya mendorong keras dada Sutrisno hingga pria tua itu terdorong mundur selangkah. Lo pikir lo siapa? Hah? Lo pikir lo bisa ngatur gua? Teriaknya dengan urat leher menegang. Ia mempersiapkan tinjunya, berencana menghantam wajah Sutrisno hingga hancur. Kakek sok kuat ini bakal gue ajarin siapa bos di sini. Namun sebelum Rambo bergerak lebih jauh, sesuatu pada diri Sutrisno berubah. Cahaya matanya meredup menjadi gelap, seperti mata yang sudah terlalu sering melihat darah. Punggungnya tegak tanpa ada sedikit pun keraguan. Saat itulah seluruh terminal menyadari, Sutrisno tidak sedang marah. Ia sedang melepas sisi lain dirinya, sisi yang selama ini tersembunyi. Dan ketika pria tua itu berkata dengan suara rendah, "Kau sudah memilih jalanmu, nak," seluruh tubuh para saksi merinding. Karena untuk pertama kalinya, mereka sadar, peringatan Sutrisno bukanlah ancaman kosong. Itu adalah batas terakhir sebelum neraka terbuka. Rambo melompat maju, tinjunya diarahkan tepat ke wajah Sutrisno. Semua orang menahan napas, bersiap menyaksikan pertarungan yang tampaknya mustahil bagi pria tua itu. Namun, sebelum tinju itu menyentuh kulitnya, Sutrisno hanya melangkah ke samping, dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Sekilas, tubuhnya tampak tidak bergerak sama sekali, namun Rambo tersandung sendiri, kehilangan keseimbangan, dan menjerit. Anak buah Rambo terkejut. Mereka bersiap ikut menyerang, namun tubuh mereka tiba-tiba terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Satu persatu mereka jatuh tersungkur, tangan mereka memegangi kepala atau perut, teriakannya pecah di udara. Tidak ada yang menyentuh mereka. Tidak ada yang meninju, menendang, atau menusuk. Dan yang lebih aneh, mata mereka tidak pernah bisa menemukan siapa yang melakukan ini. Suasana terminal yang tadinya penuh tawa dan ejekan berubah menjadi ketakutan mencekam. Pedagang menjerit, sopir menunduk, dan penumpang membeku. Semua orang merasa udara di sekitar Sutrisno berubah, menjadi tebal, berat, dan penuh tekanan. Setiap detik terasa seperti jam, setiap langkah terasa seperti gempa yang pelan tapi menghancurkan. Bahkan Rambo sendiri mulai ragu, matanya membelalak. Sutrisno berdiri tegak, matanya menatap Rambo. Tatapan itu seolah menyedot keberanian dari tubuhnya, menghisap kesombongan yang selama ini menutupi rasa takut. Rambo memutar tubuhnya, mencoba melarikan diri, namun setiap langkahnya terasa berat. Setiap gerakan yang ia buat, seolah ada tali tak terlihat menahan tubuhnya, membuatnya kehilangan keseimbangan berulang kali. Anak buahnya mencoba menyerang bersamaan, mengitari Sutrisno dari berbagai arah. Namun gerakan mereka menjadi lambat, kaku, seperti ditarik oleh gravitasi yang tidak wajar. Tangan yang mereka ayunkan hanya menabrak udara kosong. Pukulan yang mereka lemparkan seolah tidak memiliki massa, tubuh mereka sendiri yang terhuyung-huyung ke belakang tanpa disentuh lawan. Ketakutan mulai menguasai mereka lebih cepat daripada rasa sakit. Rambo mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. "Siapa lo sebenarnya?" teriaknya sambil gemetar, wajahnya berubah pucat. Namun Sutrisno hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak ramah, senyum yang menandakan pengalaman panjang dan kemarahan terpendam. "Aku bukan siapa-siapa," jawab Sutrisno dengan nada datar. "Tapi aku yang menentukan siapa hidup di sini, dan siapa tidak." Dalam hitungan detik, Rambo terjerembab di tanah, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Anak buahnya yang tersisa lari berhamburan, meninggalkan teman-temannya yang jatuh ke tanah. Tidak ada darah, tidak ada bekas perkelahian fisik, namun setiap orang yang menyaksikan tahu bahwa kekalahan itu nyata, dan kekuatan Sutrisno bukan untuk diremehkan. Terminal yang tadinya kacau kini sunyi. Hanya suara angin yang melewati gerbang dan desah ketakutan orang-orang yang terdengar.
Sutrisno berdiri di tengah, tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi warga terminal yang menatapnya tahu satu hal pasti, pria tua ini bukan sekadar pemilik toko sembako. Ia adalah bayangan gelap yang siap muncul ketika keadilan harus ditegakkan, dengan cara yang tak terbayangkan. Setelah Rambo dan anak buahnya lari berhamburan, Sutrisno berdiri di tengah terminal, matanya masih menatap kosong ke arah gerbang. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang lama terkubur mulai bangkit, amarah seorang penguasa yang dulu ditakuti seluruh Jakarta. Wajah tuanya tampak lembut bagi orang awam, namun setiap garisnya mengisyaratkan pengalaman bertahun-tahun mengendalikan kekuasaan dan menegakkan ketertiban dengan cara yang tidak manusiawi. Seorang pedagang yang gemetar mendekat, berbisik, "Pak, siapa sebenarnya Bapak? Kenapa bisa begitu?" Sutrisno menoleh sebentar, mata tuanya menembus jiwa orang itu. Ia tidak menjawab, hanya menggeleng perlahan. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan bayangan gelap yang telah menjadi bagian dirinya selama puluhan tahun, bayangan seorang pemimpin sanca kembang, geng legendaris yang membunuh tanpa menyentuh. Angin sore mulai berhembus, membawa debu dan aroma gorengan yang masih tersisa. Sutrisno menatap sekeliling terminal. Semua orang diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rasa takut bukan hanya pada Rambo atau anak buahnya, tetapi pada sosok Sutrisno sendiri, yang kini tampak lebih menyeramkan daripada gerombolan preman manapun yang pernah mereka temui. Ia bukan lagi kakek yang ramah, ia adalah penguasa bayangan. Ia menghela napas panjang, seolah menarik semua amarah yang tertahan selama puluhan tahun. "Dulu, aku memimpin sanca kembang," ujarnya perlahan, suara rendah bergema di udara terminal. "Kami menegakkan aturan dengan cara yang orang-orang takutkan. Tapi aku memilih meninggalkan itu, hingga hari ini." Kata-katanya seperti mantra, dan bagi mereka yang mendengar, ada kekuatan yang sulit dijelaskan dalam setiap suku kata. Sutrisno kemudian melangkah ke arah gerombolan preman yang masih terhuyung-huyung di sudut terminal. Tanpa menyentuh satupun dari mereka, ia menatap Rambo dengan penuh intensitas. Rambo menunduk, matanya berputar liar mencari jalan keluar. Tubuhnya gemetar, seolah tak mampu menahan tekanan yang datang dari aura Sutrisno. Anak buahnya mulai menangis ketakutan, bahkan sebelum sadar apa yang sebenarnya terjadi. Setiap orang yang menindas yang lemah, Sutrisno melanjutkan dengan suara datar tapi penuh kekuatan, akan merasakan akibatnya dengan cara yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagi mereka yang pernah mendengar legenda sanca kembang, ini adalah ancaman nyata, tanda bahwa legenda itu belum mati, dan penguasanya masih hidup. Para pedagang dan sopir menahan napas, menyadari bahwa yang terjadi hari ini bukan pertarungan biasa. Sutrisno bukan lagi sekadar pria tua di toko sembako, ia adalah simbol keadilan yang menakutkan, pengingat bahwa kekuatan tidak selalu terlihat, dan bahaya bisa datang dari arah yang paling tidak terduga. Semua yang melihatnya menyadari satu hal, kehadirannya adalah akhir dari kebebasan Rambo dan pengikutnya di Pulau Gadung. Dan di tengah terminal yang sunyi, Sutrisno menatap langit sore. Bayangan panjangnya terhampar di lantai beton, seolah menyatu dengan bayangan masa lalunya. Ia menundukkan kepala sebentar, mengingat segala kekejaman dan kesalahan masa lalu perlahan bangkit. Di balik tatapan tenangnya, semua orang tahu satu hal, Pulau Gadung kini aman, tapi hanya karena penguasa sanca kembang telah bangkit kembali, siap menegakkan hukum dengan cara yang tidak bisa disentuh manusia biasa. Rambo, yang sebelumnya masih mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya, kini benar-benar panik. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran di dahinya. Ia menatap Sutrisno, sosok pria tua yang tampak tenang, dan tak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Anak buahnya yang tersisa mulai mundur, napas mereka tersengal dan wajah pucat. Semua gerakan mereka menjadi lambat, canggung, seperti berat oleh sesuatu yang tak terlihat. Rambo mengumpulkan seluruh keberaniannya, meninju udara dengan keras, mencoba menyerang Sutrisno. Namun setiap pukulannya seolah menabrak tembok tak kasat mata. Tubuhnya sendiri yang terpental mundur akibat tenaga yang ia keluarkan. "Apa-apaan ini?" teriak Rambo, wajahnya merah padam, suara penuh kebingungan dan rasa takut. Ia mencoba menendang, memukul, bahkan menyeret tangan anak buahnya untuk menyerang, tetapi semuanya sia-sia. Anak buah Rambo kini mulai menjerit dan menangis. Mereka merasakan serangan invisible force yang tidak bisa mereka jelaskan.
Satu persatu mereka terhuyung mundur, memegangi kepala atau perut, terkadang terdorong sendiri hingga jatuh ke lantai. Terlihat seolah Sutrisno menggerakkan energi gelap dari jarak jauh, menghukum mereka tanpa menyentuh tubuh mereka sama sekali. Pedagang dan sopir yang menonton dari kejauhan menahan napas. Tak ada darah, tak ada luka fisik yang terlihat, tapi ketakutan mereka terhadap Sutrisno begitu nyata. Terminal yang sebelumnya dipenuhi tawa dan ejekan kini sunyi mencekam. Semua orang menyadari bahwa yang mereka lihat bukanlah pertarungan biasa, ini adalah kekuatan yang melampaui manusia. Rambo mencoba mundur beberapa langkah, berharap bisa menemukan cara untuk menyerang Sutrisno secara fisik. Namun setiap langkahnya terasa berat, seperti ditarik oleh tali tak terlihat. Napasnya tersengal, tangannya gemetar, dan matanya membelalak. Anak buahnya yang tersisa saling menatap dengan kebingungan dan ketakutan yang sama, seolah menyadari bahwa hari ini mereka berhadapan dengan legenda hidup. Sutrisno berdiri tenang, matanya tajam menatap setiap gerakan Rambo. Ia tidak menyerang, ia tidak meninju, ia hanya mengendalikan ruang di sekelilingnya dengan aura yang mematikan. Rambo mencoba lagi, meninju ke arah tubuh Sutrisno, namun tinjunya seakan menabrak udara tebal yang menyerap seluruh tenaga. Tubuh Rambo terpental, terjerembab ke lantai, napasnya tersengal, dan ketakutan memenuhi setiap inci tubuhnya. Anak buah Rambo akhirnya lari berhamburan, meninggalkan pemimpin mereka yang lumpuh di tengah terminal. Rasa takut menguasai mereka lebih cepat daripada rasa sakit. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka tahu satu hal, kekuatan Sutrisno nyata, dan itu jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Terminal kembali sunyi, hanya suara angin dan deru bas yang terdengar. Sutrisno berdiri di tengah, tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun setiap orang yang menyaksikan peristiwa itu tahu satu hal pasti, Pulau Gadung kini aman karena legenda Sanca Kembang telah muncul kembali. Dan mereka sadar, pria tua sederhana yang selama ini mereka anggap ramah, sesungguhnya adalah penguasa yang menakutkan, siap menegakkan keadilan dengan cara yang tak bisa disentuh oleh manusia biasa. Rambo terkapar di tengah terminal, napasnya tersengal dan tubuhnya gemetar hebat. Pukulan yang tak terlihat, dorongan yang tak kasat mata, dan tekanan dari aura Sutrisno membuatnya lumpuh total. Anak buahnya yang tersisa lari tunggang langgang, meninggalkan pemimpin mereka yang kini tak berdaya. Terminal Pulau Gadung kembali sunyi, namun ketegangan masih menggantung di udara, seperti mendung yang enggan pergi. Beberapa pedagang berani mendekat perlahan, matanya membelalak melihat Rambo terbaring lemah. Mereka tak bisa menahan rasa kagum sekaligus takut. Sosok pria tua yang selama ini mereka anggap ramah dan biasa, ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa, cukup untuk menumbangkan penguasa preman yang paling ditakuti di terminal ini tanpa menyentuh satu pun rambutnya. Rambo berusaha bangkit, wajahnya merah, padam, napas tersengal, dan mata liar memandang Sutrisno. Lo kakek tua, ini tidak mungkin, teriaknya sambil mencoba menggerakkan tubuhnya. Namun setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi menolak untuk memberinya kekuatan lagi. Tubuhnya sendiri tampak dikuasai oleh energi yang tak terlihat, membungkam gerakannya sepenuhnya. Sutrisno melangkah perlahan mendekat, tatapannya menusuk hingga ke tulang. Ia tidak mengangkat tangan, tidak meninju, hanya berdiri dengan tenang, namun aura yang memancar dari tubuhnya membuat Rambo tak bisa bergerak. Suara Rambo gemetar, penuh ketakutan. Siapa lo sebenarnya? Teriaknya, mencoba mencari alasan untuk situasi ini, tetapi tak ada jawaban yang memuaskan hatinya selain tatapan dingin Sutrisno. Rambo mencoba lagi menggerakkan tangan, menendang udara, berteriak memanggil anak buahnya, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Setiap gerakan yang ia buat hanya membuat tubuhnya semakin kehilangan keseimbangan. Anak buahnya yang lari jauh pun menoleh, takut dan gemetar, menyadari bahwa bos mereka telah kalah tanpa perlu pertarungan fisik sama sekali. Terminal yang tadinya penuh teror kini menjadi saksi kekuasaan Sutrisno yang nyata. Para pedagang dan sopir menunduk, tidak berani bergerak terlalu dekat. Mereka tahu, satu salah langkah saja bisa menjadi bencana. Sosok pria tua itu, yang tampak sederhana selama ini, telah membuktikan bahwa Pulau Gadung bukanlah tempat siapapun bisa menindas dan merasa aman. Rambo akhirnya menyerah, terbaring lemah tanpa tenaga, matanya penuh ketakutan. Tubuhnya gemetar, tidak mampu lagi menggerakkan anggota badan. Sutrisno menatapnya sesaat, lalu mengalihkan pandangan ke terminal yang kembali damai. Tidak ada kata-kata kasar,
Tidak ada ejekan, hanya ketenangan yang menandai kemenangan penuh tanpa pertumpahan darah. Dan di situ, seluruh terminal menyadari satu hal yang tak bisa mereka lupakan, penguasa baru di Pulau Gadung bukanlah Rambo, bukan preman yang memalak, tetapi seorang pria tua sederhana bernama Sutrisno, pemilik toko sembako yang sesungguhnya adalah legenda sanca kembang yang menakutkan, penguasa yang bisa membunuh tanpa menyentuh. Terminal Pulau Gadung kembali tenang, namun udara masih terasa berat setelah pertarungan tanpa sentuhan itu. Pedagang dan sopir menatap Sutrisno dengan rasa kagum yang bercampur takut. Mereka tahu hari ini bukan sekadar pertarungan biasa, mereka telah menyaksikan legenda hidup yang selama ini tersembunyi di balik wujud pria tua sederhana. Namun mereka belum sepenuhnya mengetahui siapa sebenarnya Sutrisno. Sutrisno menatap sekeliling terminal, matanya menyapu setiap sudut. Dalam diamnya, ia mengingat masa-masa kelam yang dulu menghantuinya, masa ketika ia memimpin Sanca Kembang, geng yang terkenal di seluruh Jakarta karena kejam dan membunuh tanpa menyentuh. Setiap kota yang pernah ia lalui menyisakan ketakutan dan kepanikan bagi siapapun yang berani menentangnya. Dan kini, bayangan itu hadir kembali, meski terselubung dalam tubuh seorang pedagang tua. Ia menarik napas dalam, menutup mata sejenak, dan teringat bagaimana dulu ia membangun Sanca Kembang dari ketiadaan, memimpin dengan strategi yang tak terbayangkan. Setiap anggota geng mengetahui bahwa hukuman tak selalu harus menyentuh korban. Hanya dengan tatapan atau gerakan tubuh tertentu, Sutrisno bisa menumbangkan siapa saja yang menentangnya. Kekejaman itu membuatnya ditakuti, namun juga dihormati karena tidak ada seorang pun yang menentang aturan tanpa konsekuensi. Hari ini, Sutrisno tidak menggunakan kekuatan itu untuk keserakahan atau kemarahan pribadi. Ia hanya menegakkan keadilan, melihat preman seperti Rambo dan anak buahnya menindas orang-orang lemah membangkitkan sisi gelapnya yang dulu tersembunyi. Dan meski tubuhnya kini tua, pengalaman dan kekuatan yang ia miliki masih cukup untuk menegakkan hukum dengan cara yang paling efektif, tanpa menyentuh musuh. Pedagang dan sopir mulai perlahan mendekat, masih menatap penuh rasa takut dan hormat. Mereka ingin tahu, tetapi tidak berani bertanya secara langsung. Sutrisno menatap mereka sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum ramah biasa, melainkan senyum seorang pria yang telah menanggung semua dosa masa lalu, namun tetap menegakkan keadilan bagi yang lemah. Rambo yang masih terkapar di tanah menatap Sutrisno dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Ia kini sadar bahwa kekuasaan dan kesombongannya selama ini tidak berarti apa-apa. Semua ketakutan yang dulu ia sebarkan kepada orang-orang biasa kini berbalik padanya. Dan dalam diam, Sutrisno menanamkan satu pelajaran yang akan dikenang seumur hidup, di Pulau Gadung. Hanya yang adil yang akan bertahan, dan yang menindas akan hancur, tanpa perlu sentuhan fisik. Sutrisno melangkah kembali ke tokonya, gerakan lambat namun penuh kewibawaan. Orang-orang di terminal menunduk hormat, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan satu fenomena yang tak akan terlupakan. Toko sembakonya kini bukan hanya tempat mencari kebutuhan sehari-hari, tapi simbol perlindungan bagi semua yang lemah. Sutrisno kembali menjadi bayangan yang menakutkan bagi siapapun yang mencoba menyebar ketidakadilan. Dan ketika matahari mulai tenggelam, terminal Pulau Gadung tampak damai kembali. Namun setiap orang yang hadir tahu bahwa kedamaian itu dijaga oleh legenda yang tak terlihat di balik wujud seorang pria tua. Sutrisno bukan hanya pedagang biasa, ia adalah penguasa Sanca Kembang yang kejam dan legendaris, siap menegakkan hukum dengan cara yang tidak bisa disentuh manusia biasa. Terminal aman, tetapi rasa takut dan hormat pada Sutrisno akan terus hidup di hati setiap orang. Kabar tentang apa yang terjadi di terminal Pulau Gadung menyebar seperti api di tumpukan jerami. Para pedagang, sopir, dan penumpang yang menyaksikan peristiwa itu tak mampu menahan rasa kagum sekaligus takut. Mereka bercerita dari mulut ke mulut, tentang pria tua bernama Sutrisno yang menumbangkan gerombolan preman tanpa menyentuh mereka. Setiap kata yang mereka ucapkan terdengar seperti legenda yang baru lahir. Di beberapa warung dan halte, orang-orang membahas kejadian itu dengan serius. "Gue nggak percaya, cuma orang tua itu saja yang bikin Rambo dan anak buahnya ketakutan setengah mati," ujar seorang sopir bas, matanya masih berbinar kaget. Orang-orang lain mengangguk, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Terminal yang sebelumnya dikenal rawan kini mulai memiliki aura berbeda, lebih aman, tetapi tetap menakutkan bagi siapapun yang berani mencoba kejahatan. Sutrisno sendiri tetap tenang di tokonya, seperti tidak terganggu dengan berita yang menyebar.
Namun matanya yang tajam terus mengamati terminal dari balik jendela kaca. Ia tahu, legenda yang baru muncul ini tidak hanya akan membuat preman berpikir dua kali, tapi juga menarik perhatian pihak lain yang mungkin ingin menguji kekuatannya. Ketenangan terminal bukanlah tanda bahwa ancaman hilang, hanya bahwa Sutrisno kini menjadi penjaga yang disegani. Beberapa anak buah Rambo yang selamat mulai berbisik di sudut-sudut terminal. Mereka takut, tapi juga terpaksa menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekan mereka. "Gue nggak pernah lihat kakek tua bisa bikin kita jatuh sendiri tanpa disentuh," bisik salah satu dari mereka, wajah pucat ketakutan. Perlahan, cerita itu menyebar ke seluruh pasar dan daerah sekitar Pulau Gadung, membuat nama Sutrisno semakin dikenal. Pedagang dan sopir yang dulu hidup dalam ketakutan karena preman kini mulai merasa aman. Mereka tahu satu hal, siapapun yang menindas mereka akan menghadapi Sutrisno. Meskipun masih ada rasa takut, mereka juga mulai merasakan harapan. Terminal yang dulu kacau kini menjadi simbol perlindungan, bukan karena aparat atau polisi, tetapi karena legenda yang bangkit dari seorang pria tua sederhana. Beberapa remaja yang biasa menantang aturan di terminal mulai berpikir ulang sebelum bertindak. Nama Sutrisno menjadi simbol ketegasan dan hukuman. Tidak ada yang ingin merasakan kekuatan seorang pria tua yang dikenal bisa menegakkan hukum dengan cara yang tidak kasat mata. Rasa hormat yang sebelumnya tidak ada kini menggantikan ketidakpedulian mereka. Sutrisno menatap langit sore, bayangan panjangnya terhampar di lantai terminal. Ia menyadari bahwa legenda yang selama ini terkubur kini hidup kembali, namun ia juga tahu tanggung jawab yang datang bersamanya. Menjadi simbol keadilan bukan berarti bebas dari pengawasan, melainkan siap menghadapi siapapun yang berani mengganggu ketertiban. Terminal Pulau Gadung kini aman, tetapi ancaman bagi yang mencoba menindas tetap nyata. Dan ketika malam mulai menyelimuti terminal, orang-orang pulang dengan cerita baru, meninggalkan jejak rasa kagum dan takut. Setiap sudut terminal kini berbisik tentang Sutrisno, pria tua yang sederhana, pemilik toko sembako, namun juga penguasa sanca kembang yang legendaris. Legenda itu menyebar, membuat siapapun yang mendengarnya berpikir dua kali sebelum menindas orang lemah. Pulau Gadung aman, setidaknya untuk saat ini. Malam mulai menutup terminal Pulau Gadung dengan kerlip lampu jalan yang temaram, namun kedamaian yang baru tercipta tidak berlangsung lama. Di ujung terminal, muncul bayangan gerombolan preman baru, lebih besar dan lebih ganas dari Rambo. Mereka berbisik di antara mereka sendiri, yakin bahwa ketenangan terminal hanyalah sementara. Nama Sutrisno telah terdengar, dan mereka datang untuk menguji kekuatan pria tua itu. Pemimpin baru gerombolan itu, seorang pria tinggi dengan tatapan dingin, menatap terminal seakan menilai siapa yang akan menjadi korban pertamanya. Ia tertawa pelan, sambil memukul nukik anak buahnya. "Terminal ini terlihat aman, tapi tidak lama lagi, kita yang akan menguasainya," bisiknya. Ketegangan di udara segera terasa, membuat beberapa pedagang menunduk takut. Mereka tahu, meski Sutrisno legendaris, preman baru ini berbeda, lebih berani, lebih licik, dan lebih berbahaya. Sutrisno yang sedang menutup toko tiba-tiba berhenti, matanya menatap jauh ke arah gerombolan itu. Ia merasakan gelombang energi yang berbeda, kekuatan baru yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Ada sesuatu dalam aura mereka yang mengingatkannya pada masa-masa kelam memimpin sanca kembang, pertempuran yang tidak bisa dihindari, dan yang mungkin membutuhkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Para pedagang mulai berbisik satu sama lain, mencoba menilai situasi. Mereka masih takut, tapi rasa aman yang diberikan Sutrisno membuat mereka setidaknya memiliki harapan. Seorang sopir tua meneguk ludah, lalu berkata lirih, "Kalau kakek itu melawan mereka, mungkin terminal akan selamat lagi, tapi apakah preman ini akan bisa dihadapi dengan cara yang sama?" Gerombolan preman baru itu mulai memasuki terminal. Mereka menendang gerobak, menakut-nakuti pedagang, dan melontarkan ejekan ke sopir. Semuanya terjadi cepat, dengan energi liar dan kekerasan yang hampir tidak terkendali. Namun di tengah kekacauan itu, Sutrisno tetap diam, berdiri dengan aura tenang yang memancar dari tubuhnya. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada gerakan berlebihan, hanya ketenangan yang memekakkan telinga. Pemimpin gerombolan itu akhirnya menatap Sutrisno. "Hei, kakek tua, kita dengar lo bikin Rambo ketakutan, tapi kita nggak percaya. Ayo buktikan kemampuan lo," teriaknya, mencoba memancing emosi pria tua itu. Anak buahnya ikut tertawa, yakin bahwa legenda hanyalah cerita untuk menakut-nakuti orang. "Biasa,
Tapi Sutrisno tidak bergerak, tatapannya tetap menusuk, seolah menilai setiap niat buruk mereka dari jauh. Lalu, secara tiba-tiba, salah satu anak buah preman mencoba mendekat dan memukul Sutrisno. Tapi sebelum tangannya menyentuh pria tua itu, tubuhnya terseret mundur seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Jeritannya pecah di udara, membuat rekan-rekannya terkejut. Terminal yang semula kacau kini membeku dalam ketegangan yang sama seperti malam ketika Rambo pertama kali datang, hanya saja kali ini ancamannya lebih besar dan lebih mengerikan. Dan Sutrisno berdiri di tengah terminal, tenang, dengan tatapan yang menusuk semua yang melihatnya. Aura legenda Sanca Kembang kembali terasa, lebih pekat dan menakutkan dari sebelumnya. Semua orang tahu satu hal, pertempuran baru ini belum dimulai, dan Pulau Gadung akan kembali menjadi medan pertarungan yang menegangkan, dengan Sutrisno sebagai penguasa yang tidak bisa disentuh. Gerombolan preman baru itu mulai bergerak maju, suara sepatu mereka menghantam lantai terminal dengan agresif. Mereka yakin, jumlah mereka yang lebih banyak dan keberanian mereka yang tinggi akan cukup untuk menundukkan Sutrisno. Namun setiap langkah mereka seakan terhenti ketika tatapan pria tua itu menembus mereka, menghentikan niat jahat sebelum bisa diwujudkan. Pemimpin gerombolan itu menatap Sutrisno dengan kesombongan. "Kakek tua, lo nggak bakal bisa ngelawan kita semua. Ayo, serang dia," teriaknya. Anak buahnya bersorak, mengepalkan tangan, bersiap menghadapi apapun yang mereka pikir mudah, mengalahkan pria tua yang mereka anggap rapuh. Tapi Sutrisno tetap berdiri tegap, tidak bergerak sedikit pun. Hanya ada ketenangan yang menggetarkan. Tiba-tiba, beberapa preman mencoba menyerang secara bersamaan. Mereka meninju udara di depan Sutrisno, menendang, bahkan mencoba mendorongnya. Namun seperti malam sebelumnya, setiap serangan mereka gagal. Tubuh mereka terhuyung mundur, tangan mereka terasa berat, dan beberapa terdorong jatuh tanpa disentuh. Terlihat jelas bahwa Sutrisno mengendalikan ruang di sekitarnya dengan cara yang menakutkan. Pemimpin gerombolan itu mulai panik. Ia mencoba maju sendiri, mengangkat tongkat besi dan menamparkan udara, berharap menghancurkan pria tua itu. Namun langkahnya tersendat, tangannya seakan ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya terpental beberapa langkah ke belakang, napasnya tersengal. Anak buahnya menatapnya dengan ketakutan, menyadari bahwa legenda Sutrisno bukan sekadar cerita. Sutrisno akhirnya mengangkat tangan perlahan, suara rendahnya terdengar di tengah keheningan terminal. "Kalian datang untuk menindas, tapi kalian akan pergi dengan pelajaran yang sama." Sekejap, energi yang terpancar dari tubuhnya membuat semua preman menahan napas, gemetar, dan terhuyung mundur. Tidak ada satupun yang berani mendekat lagi. Seorang anak buah mencoba kabur, tapi kakinya tiba-tiba terasa seperti ditarik ke belakang. Ia jatuh tersungkur, menjerit kesakitan tanpa ada satupun yang menyentuhnya. Rasa panik menyebar cepat. Anak buah lain mulai saling menatap, sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari Rambo. Teriakan mereka pecah menjadi kekacauan penuh ketakutan. Pemimpin gerombolan itu mencoba menggerakkan anak buahnya untuk menyerang lagi, tapi tak seorang pun bisa mendekat. Setiap langkah yang mereka ambil terhalang oleh energi tak terlihat yang memaksa mereka berhenti. Terminal Pulau Gadung kini menjadi medan peringatan, siapapun yang mencoba menindas akan menghadapi Sutrisno, penguasa yang membunuh tanpa menyentuh. Dan Sutrisno tetap berdiri di tengah, tenang, dengan tatapan menembus setiap niat jahat. Anak buah gerombolan baru itu akhirnya melarikan diri tunggang langgang, meninggalkan pemimpin mereka yang terpaku ketakutan. Terminal kembali sunyi, tapi ketegangan dan rasa hormat terhadap Sutrisno semakin mengakar. Legenda Sanca Kembang hidup kembali, lebih menakutkan dari sebelumnya, dan Pulau Gadung tetap aman di bawah pengawasannya. Pulau Gadung kembali damai setelah gerombolan preman baru itu pergi, namun ketenangan kali ini terasa rapuh. Para pedagang dan sopir masih bergumam di sudut-sudut terminal, menatap Sutrisno dengan rasa hormat sekaligus ketakutan. Mereka menyadari bahwa kedamaian yang mereka nikmati sekarang adalah hasil dari kekuatan yang tak terlihat, dan hanya satu kesalahan kecil bisa memicu kekacauan lagi. Sutrisno kembali ke tokonya, menata rak sembakonya dengan gerakan lambat. Meskipun terlihat tenang, matanya masih menatap sekeliling terminal. Ia tahu, ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Ada pihak lain yang mungkin mencoba menguji kekuatannya, atau mencoba mengambil keuntungan dari situasi yang baru tenang. Pulau Gadung adalah terminal besar, dan orang-orang jahat selalu mencari kesempatan. Seorang pedagang tua mendekat, ragu-ragu. "Pak,
Apakah kami akan aman selamanya? Tanyanya lirih. Sutrisno menoleh, matanya tajam namun lembut. Ketika orang-orang belajar menghormati yang lemah, dan tidak menindas, terminal ini akan aman. Tapi jika ada yang mencoba memecah kedamaian, aku akan kembali. Dan kali ini, tidak akan ada peringatan, jawab Sutrisno tenang, suara rendah namun penuh kewibawaan. Beberapa anak muda yang dulu sering membuat onar di terminal mulai menatapnya dengan wajah waspada. Mereka mengingat apa yang terjadi pada Rambo dan gerombolan barunya. Legenda Sutrisno menyebar ke seluruh sudut terminal, menjadi pengingat bahwa ketertiban bukan hanya soal aturan atau polisi, tapi juga soal keadilan yang ditegakkan oleh mereka yang benar-benar berkuasa. Sutrisno kemudian keluar dari tokonya, berjalan perlahan di antara pedagang. Setiap langkahnya diikuti oleh rasa kagum dan takut yang sama. Tidak ada kata-kata keras, tidak ada ancaman terbuka, hanya aura yang memaksa orang-orang menghormati kehadirannya. Terminal Pulau Gadung yang sebelumnya rawan kekerasan kini terasa seperti wilayah yang dilindungi, berkat legenda yang bangkit dari seorang pria tua sederhana. Malam semakin larut, dan lampu terminal memancarkan cahaya temaram. Suara kendaraan dan langkah kaki yang biasa bising kini terdengar lebih damai. Orang-orang mulai pulang ke rumah mereka, membawa cerita tentang pria tua yang mampu menundukkan preman tanpa menyentuhnya. Setiap orang tahu, cerita ini akan terus diceritakan, menanamkan rasa hormat dan ketakutan pada siapapun yang mencoba bertindak sewenang-wenang. Namun Sutrisno tidak merasa puas. Ia tahu kedamaian adalah hal rapuh. Ia berdiri di depan tokonya, menatap langit malam, mengenang masa-masa kelam memimpin Sanca Kembang. Ia memahami tanggung jawab yang kini melekat padanya, menjaga keamanan terminal sekaligus memastikan legenda yang dimilikinya tetap menjadi peringatan bagi yang menindas. Dan ketika bintang pertama muncul di langit, Pulau Gadung tampak tenang, tetapi aura legenda Sutrisno tetap memenuhi udara. Setiap orang yang berada di terminal menyadari satu hal, kedamaian itu ada karena Sutrisno ada. Ia bukan sekadar pria tua biasa, ia adalah penguasa bayangan yang menakutkan, pengingat hidup bahwa ketertiban bisa ditegakkan dengan cara yang tidak bisa disentuh manusia biasa. Pulau Gadung kini benar-benar tenang. Orang-orang yang dulu hidup dalam ketakutan mulai beraktivitas tanpa was-was, namun aura kehadiran Sutrisno masih terasa di setiap sudut terminal. Setiap rak toko sembako, setiap gerobak pedagang, bahkan setiap langkah sopir di terminal seakan menunduk pada legenda hidup yang menjaga mereka. Pulau Gadung bukan hanya aman, tapi juga penuh rasa hormat. Sutrisno duduk di kursi kayu di depan tokonya, menatap terminal yang ramai dengan aktivitas normal. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak ada kekacauan yang pernah terjadi. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa kedamaian ini adalah hasil dari pelajaran yang diberikan kepada mereka yang pernah menindas. Bukan sekadar kekuatan, tapi ketegasan dan keadilan yang membuat orang belajar menghormati yang lemah. Orang-orang yang pernah menjadi korban maupun saksi pertarungan Sutrisno kini menyebarkan cerita tentang legenda pria tua yang menegakkan hukum tanpa menyentuh lawan. Anak-anak muda yang dulu bandel kini belajar menahan diri, sopir dan pedagang mulai saling menghormati, dan bahkan preman yang berani pun berpikir dua kali sebelum mencoba menindas. Sutrisno telah menanamkan rasa takut yang sehat, sekaligus rasa hormat yang tulus. Rambo, yang dulu paling sombong, kini menjadi pelajaran hidup bagi para preman muda. Ia kembali ke kota lain, membawa pengalaman pahit yang takkan pernah dilupakan. Anak buahnya yang tersisa pun mulai menyadari bahwa kekerasan dan kesombongan tidak selalu menang, terkadang yang lemah pun bisa mendapatkan perlindungan dari mereka yang memiliki keberanian dan pengalaman jauh lebih besar. Sutrisno berdiri perlahan, melangkah di antara pedagang dan sopir. Ia tersenyum tipis kepada mereka yang menatapnya. Senyum itu bukan sekadar keramahan, tapi simbol bahwa kekuatan yang benar tidak perlu digunakan untuk menindas, melainkan untuk menjaga dan menegakkan keadilan. Terminal yang dulu kacau kini menjadi bukti nyata bahwa kebaikan yang tegas akan selalu menundukkan kejahatan. Saat malam mulai turun, lampu terminal memancarkan cahaya hangat. Suara kendaraan dan langkah kaki terdengar damai, seolah Pulau Gadung baru saja lahir kembali. Sutrisno menatap langit, merasakan angin malam menyapu wajahnya. Ia sadar, legenda yang ia bawa akan terus hidup, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan semua orang bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan melindungi yang lemah, bukan menindas mereka. Para pedagang dan sopir yang menyaksikan semuanya menunduk hormat. Mereka memahami pesan moral dari legenda Sutrisno, kekuatan bukan untuk disalahgunakan,
keadilan harus ditegakkan, dan mereka yang menindas orang lemah akan selalu menemukan konsekuensi, bahkan dari sosok yang tampak biasa. Pulau Gadung kini aman, bukan karena senjata atau kekerasan, tetapi karena keberanian, pengalaman, dan prinsip Sutrisno. Dan ketika bintang-bintang mulai bermunculan di langit malam Pulau Gadung, satu hal jelas bagi setiap orang yang hadir, legenda Sutrisno tidak akan pernah pudar. Ia bukan hanya penguasa sanca kembang yang legendaris, tetapi simbol keadilan yang abadi, pengingat bahwa ketegasan yang benar, keberanian, dan rasa hormat terhadap sesama adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Pulau Gadung aman, dan kisahnya akan terus hidup sebagai pelajaran bagi semua generasi. Pesan moral, kekuatan sejati digunakan untuk melindungi, bukan menindas. Keadilan yang tegas akan selalu menundukkan kejahatan. Keberanian dan pengalaman dapat menjadi perisai bagi yang lemah. Legenda dan keteladanan bisa meninggalkan dampak positif bagi masyarakat. Cerita ini tamat, Pulau Gadung aman di bawah pengawasan Sutrisno, legenda hidup yang menegakkan keadilan tanpa menyentuh musuh.